Kali ini kita melakukan pemeriksaan pada kehamilan sekitar 7 minggu. Jadi pada kehamilan 7 minggu itu kita sudah bisa melihat embrio, kemudian yolk sac. Jadi ini si janin sudah terlihat di dalam kantung kehamilan yang normal. Jadi kalau kita sudah melihat embrio, ya detak jantung janin ya pasti harus sudah terlihat seperti ini kita tampilkan kan. Tidak perlu sampai harus kita lihat Doppler, detak jantungnya sudah harus terlihat dengan jelas. Seperti ini kan fase aktif, jadi kadang tuh janinnya sudah bisa bergerak seperti ya gerakan terbatas seperti kepompong lah begitu. Jadi plasenta kalau minggu 7 belum muncul, jadi yang kita lihat tali pusat itu menempel langsung pada dinding rahim si ibu. Nanti plasenta baru akan muncul kira-kira di 11 minggu. Jadi si embrio ini makan dari bulatan kayak bola yang namanya yolk sac itu. Jadi yolk sac itu adalah kuning telur, egg yolk, cadangan makanannya dia selama 3 bulan pertama. Nah, di sini kan kita bisa melihat keseluruhan tampilan janin. Lalu kita ukur saja panjangnya. Nah, ini 1,4 cm 7 minggu 5 hari. Jadi apabila embrio saja ukurannya 0,5 cm atau 5 mm, itu saja detak jantung sudah harus terlihat. Apalagi embrio sudah 1 cm, ya iramanya harus sudah jelas terlihat dan terdengar dengan misalnya kita melakukan pemeriksaan Doppler. Ini yang kita lihat kan arus darahnya di jantung yang diedarkan ke seluruh tubuh janin. Nah, seperti ini yang kita lihat aliran darah si embrio ya. Jadi aliran darah itu yang menandakan kehidupan. Jadi detak jantung, aliran darah, ya kembali tergantung juga dari fasilitas alat pemeriksa yang ada. Jika memiliki transvaginal, ya apabila memungkinkan. Tapi kalau dengan abdomen saja sudah terlihat, ya tidak perlu untuk sampai transvaginal. Nah, ini kan yang kita lihat ini jadi kehamilan sekitar 7 minggu. Nah, ini detak jantungnya sudah terlihat dan bisa kita amati ya, frekuensinya antara 115 dan 120 sampai 165-an lah. Jadi kalau sudah terlihat kantong kehamilan sekitar 7 minggu, ya sudah harus terlihat janinnya dengan detak jantung. Tidak perlu sampai harus kita dengarkan, terlihat dengan jelas kok. Nah, itu gambaran dari yang di dalam tuh janin, terus itu ada selaput ketuban. Nah, ini kita bisa melihat tampilan janin. Nanti kita amati struktur-struktur dari janin yang masih sangat kecil ini. Jadi panjangnya baru 1 cm. Nah, ini kita amati kembali. Kita lihat. Nah, kita ilustrasikan kembali, lihat. Nah, inilah tampilan janin 7 minggu. Kita bisa lihat dengan jelas. Jadi kalau ditanya 7 minggu belum ada detak jantung, ya harus lihat embrionya dulu. Embrionya ya sudah terlihat. Kita tidak bisa bicara melihat detak jantung kalau embrionya saja belum muncul kan. Jadi pokoknya embrio ada, ya detak jantung harus ada. Intinya itu. Kalau embrio ada, detak jantungnya tidak ada, kan artinya tidak berkembang. Jadi pada prinsipnya pertama kita harus menentukan dulu tanda kehidupan adalah
munculnya embrio dan munculnya detak jantung. Itu yang harus kita pegang. Nah, ini hamil 7 minggu kita bisa melihat embrio dengan sangat detail. Itu bagian mata, itu bagian wajah nantinya akan jadi. Nah, itu perhatikan ada tunas kaki, nah itu baru muncul. Nanti kalau 8 minggu depan tunasnya lebih jelas lagi. Ini karena baru 7 minggu ya. 7 minggu saja ya kita bisa melihat dengan cukup jelas lah kalau kita melihat seperti ini. Jadi sekali lagi ini tampilan USG, ini bukan mikroskop. Tapi ya sejauh kita memiliki alat, kita bisa memakai dengan sempurna ya. Semua alat yang kita miliki bisa kita fungsikan kok. Sejauh kita memang memiliki kompetensi dan keahlian untuk itu. Itu namanya yolk sac. Nah, itu namanya umbilical cord atau tali pusat. Ini bagian kepala yang kita tulis sekarang, ini cranial atau bagian kepala, ini bagian ujung caudal, itu kalau bahasa Latin dari ekor. Jadi awalnya memang masih seperti ekor begitu, seperti huruf C. Caudal, cranial, ini bagian nanti spine atau vertebranya. Nah, inilah kira-kira wujud dari pertumbuhan embrio pada 7 minggu. Ya, keterangan-keterangannya masih bisa kita tulis. Embrio ini masih sangat-sangat transparan, tulangnya saja mungkin masih sangat halus. Jadi inilah struktur embrio dan organ sekelilingnya pada 7 minggu. Yolk sac itu fungsinya itu cadangan makanan untuk embrio hidup selama 3 bulan pertamanya. Lalu nanti plasenta minggu 11-12 muncul, maka yolk sac-nya hilang. Nah, ini fase transparan yang bisa kita lihat dari embrio pada sekitar 7 minggu. Bagian transparan di atas kepala itu bagian kepala dan otak, itu nantinya akan menjadi ruangan-ruangan otak. Romencephalon, telecephalon, mesencephalon namanya. Nah, itu tali pusat yang masuk ke bayi. Nah, ini bagian nanti jantung di situ. Nah, itu bagian tunas mata, itu nanti akan muncul. Ini tunas kaki. Jadi yolk sac itu ada intinya di tengah. Dia organ penghasil darah dan makanan pada bayi selama 3 bulan pertama. Ya, inilah pelajaran embriologi dasar. Jadi kita mengetahui struktur embrio awal. Jadi kalau 7 minggu ya embrio harus sudah muncul. Kemudian detak jantung ya harus sudah terlihat. Ya, jadi ini adalah wujud embrio pada sekitar 7 minggu 4 harian lah, 7 minggu 4 hari menuju 8 minggu. Ini suatu kondisi yang normal, yaitu bagian hidung nanti, mata, jantung di situ. Ya, nah itu bagian tunas kaki, bagian ekor caudal, spine itu bagian vertebra, nanti akan muncul tulang belakang. Jadi inilah kehamilan 7 minggu, wujud embrio yang sempurna. Nanti minggu depan 8 minggu ya dia sudah tambah besar, tambah sempurna lagi, tulang-tulangnya terlihat, tulang tangan, kaki mulai terbentuk. Tapi nanti kita coba cari yang sekitar 10 minggu, di mana wujud hamil 10 minggu itu sudah kayak manusia kecil lah. Jadi ini hamil 7 minggu yang normal, tidak ada kelainan. Awalnya seperti ini semua embrio wujudnya. Ya, jadi nanti kita coba lihat pada kehamilan yang lebih besar lagi.